warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan, nama saya Dari Azal dan saya untuk mewakili Gen Hijau Kabupaten Kulon Progo. Saya di sini untuk menampilkan presentasi dengan judul Galak, yaitu Gerakan Aksi Lingkungan Aktif Kulon Progo. Lalu langsung saja saya akan, mohon maaf ini sebentar ada kendala. Oh ya, langsung saja saya akan mulai pada bab pertama, yaitu latar belakang. Jadi hal yang melatar belakangi adanya pembuatan proyek ini, yaitu kami menyadari bahwa daerah kami, yaitu Kulon Progo, memiliki daerah pantai yang sangatlah besar. Yang dimana apabila suatu daerah memiliki daerah yang besar, maka daerah yang besar tersebut menjadi daerah yang sangatlah krusial bagi daerah situ. Seperti adanya pantai yang sangatlah besar di Kulon Progo. Jadi kami memfokuskan tujuan untuk menambahkan kualitas hidup ke daerah pantai, yang dimana daerah pantai yang kami pilih yaitu adalah Pantai Congkot, yang dimana Pantai Congkot memiliki beberapa potensi yang besar dari segi untuk pemasaran dan juga adanya segi dari bagaimana indahnya pantai tersebut. Akan tetapi dalam potensi tersebut tentu saja dapat terhalangi oleh beberapa masalah, dan setelah observasi yang telah kami lakukan, kami mendapat beberapa masalah, yaitu kami menyimpulkannya menjadi dua. Yang pertama adalah adanya masalah dari sampah. Seperti yang diketahui, sampah itu ada di mana-mana. Lalu kedua, adanya abrasi, yang dimana dapat menjadikan daerah pantai menjadi semakin susut akan harinya. Akan tetapi dalam masalah tersebut kita juga menemukan solusinya. Untuk solusinya sampah, kita akan membuat acara untuk yaitu untuk membersihkan sampah-sampah yang ada dalam pantai tersebut, dan juga untuk mengambil sampah-sampah itu dan membuatnya menjadi biopori. Untuk sampah-sampah yang tidak dapat dijadikan biopori, kami akan langsung mentransportasikan sampah-sampah tersebut ke bank sampah yang ada di pusat. Lalu untuk masalah abrasi, kami dapat menanam pohon bakau dan juga pohon cemara udang untuk menanggulangi mata abrasi yang telah saya sampaikan di awal. Lalu untuk proyek untuk masyarakat kedepannya saja, kami tidak hanya akan melakukan ini, tentu saja kami tidak dapat akan melakukan ini hanya pada saat ini saja, dan kami berharap untuk melakukan ini pada masa yang akan datang, yang dimana tentu saja kami akan mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam acara membersihkan pantai dari sampah-sampah tersebut, yang juga kami mengundang beberapa tokoh-tokoh penting seperti adanya Bupati dan lain sebagainya untuk memperhatikan proyek yang telah kami lakukan agar menjadikan masyarakat semakin mengetahui dan juga peduli, dan sebagaimana pentingnya bahwa daerah pantai tersebut bagi kehidupan mereka. Dan juga pada masa yang akan kemudian, proyek ini masih akan dapat diteruskan pada generasi selanjutnya dan juga mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Lalu untuk potensi yang saya ujarkan pada awal tadi, Pantai Congkot sendiri terletak sangatlah dekat pada Bandara YIA, yang dimana itu dapat menarik perhatian baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengetahui betapa pentingnya acara pembersihan dan juga penanaman pohon dan juga penanaman biopori yang ada di sini. Jadi itu dapat otomatis juga dapat menginspirasi banyak orang untuk ikut serta maupun menambahkan kepedulian mereka terhadap adanya sampah yang berserakan di pantai maupun memperbaiki kehidupan yang ada di sekitar mereka. Lalu kami dapat mengidentifikasi masalah-masalahnya tadi dengan adanya observasi lapangan secara langsung, dan kami dapat mendapatkan hasil dari sampah-sampah dan juga abrasi tadi. Ini adalah rencana proyek yang telah kami miliki. Untuk lebih jelasnya, saya memiliki ini. Dan kami mendapatkan inspirasi ini dikarenakan adanya rencana UGM untuk membangun pompa air di NTB. Terima kasih. Oke, pas banget di 00 selesai ya. Kakak untuk presentasinya. Oke, kakak-kakak dari Kulon Progo, Gen Hijau, siap ya?
Kita akan mendengarkan pertanyaan dan juga tanggapan dan arahan dari Dewan Juri. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan apakah Bu Elis atau Bu Siwi dulu? Halo? Ya. Saya persilakan Bu Elis atau Bu Siwi. Izin. Ya, silakan Bu Elis. Saya nunggu suaranya Bu Siwi, ternyata nggak. Oke, saya aja dulu. Oke, izin bertanya ya, ini gen hijau dari Kulon Progo. Nah, yang Ibu ingin nanyakan di sini adalah, ini kan bentuk pelatihan. Kalau saya nggak salah, saya baca di proposal kalian ada pelatihan yang akan diberikan. Nah, dalam bentuk apa pelatihan apa itu? Pelatihan terkait apa ya yang dilakukan? Kalau saya udah pernah ke tempat ini dan memang betul ini adalah sekitar ini ada wisata juga, tempat jual makanan ya di dekat bandara ya ini ya, benar? Oke. Jadi seperti apa pelatihan apa yang diberikan dalam program pemberdayaan masyarakat ini? Itu. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi dan masalah yang ada di proposal kalian, bahwa salah satu masalahnya adalah menumpuknya sampah plastik yang tidak terkelola ya, sehingga mengganggu ekosistem pantai. Nah, aksi kalian kayaknya kalau tidak salah tadi kan adalah biopori ya, selain penanaman mangrove kalian juga melakukan pembuatan biopori. Apakah kalau biopori itu kan tidak bisa kalau di pantai yang berpasir seperti itu, setahu saya. Oke, atau ada penelitian lain yang kalian lakukan yang bisa cocok di tempat ini? Oke, silakan. Oke, jadi saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua dulu. Untuk adanya biopori yang ada di pantai itu tidak sepenuhnya saya dan teman-teman saya akan membuat biopori dan menanamnya di pasir pantai. Dikarenakan tentu saja itu sama sekali tidak akan membuahkan hasil. Akan tetapi pembuatan biopori ini digunakan ke pohon bakau yang ada di sekitarnya. Jadi walaupun di Pantai Congot ini tidak hanya ada pasir saja, Bu. Jadi ada tanah untuk menanam tanaman lain yang dimana itu akan kami gunakan untuk menanam pohon bakau dan adanya pohon lain juga, dan untuk menambah atau mengenhance ke kebutuhan dari pohon bakau tersebut, kami membuat biopori di dalamnya yang dimana itu dapat menambah kesuburan dari tanaman pohon bakau dan pohon lainnya yang kita akan tanam lagi di situ, Bu. Lalu untuk pertanyaan yang pertama mengenai pelatihan, yaitu kami akan membawakan narasumber yang telah terpercaya untuk mengajari kami dan juga warga setempat yang masih belum memiliki pengalaman maupun pengetahuan mengenai pembuatan biopori itu sendiri, Bu. Jadi tentu saja biopori ini tidak hanya eksklusif ada di pantai ini, dan kami juga berharap agar warga-warga sekitarnya juga akan membuat biopori dan menanamkan di